Dari mana aja lu baru pulang jam segini? Main. Main doang kerjaan lu. Udah, Bet mau mandi. Bapak udah belum mandinya? Udah. Ya udah, awas. Ada apa, Pan? Pak Rungkat bisa ke rumah saya nggak? Mau ngapain? Aduh, ntar saya jelasin deh di sini. Pak Rungkat kan ketua RT di sini. Nah, saya mau lapor. Ada tamu di rumah saya, Pak. Ngapain sih lu ada tamu doang lapor segala? Sombong amat. Bukan gitu, Pak. Masalahnya ini tamu 2 kali 24 jam. Mau nginep? Ya udah ya, gue izinin. Gue males ke rumah lu. Yah, Pak Rungkat, jangan gitu dong. Males amat jadi RT. Kecil gajinya, males gue. Ya udah cepet, saya tunggu ya. Ya udah, iya. Gue sholat isya dulu. Ya udah Pak Rungkat, makasih. Setelah pertemuan dengan Pak Rungkat, suasana rumah Bang Topan berubah menjadi lebih hening. Malam semakin larut, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing tetangga yang terdengar. Lisa duduk di ruang tamu, wajahnya masih menyisakan kegelisahan. Tatapannya kosong ke arah lantai, seolah pikirannya melayang entah kemana. Bang Topan sendiri mondar-mondar di teras. Ia resah, bukan hanya karena kehadiran Lisa yang tiba-tiba, tapi juga karena omongan teman-temannya yang masih terngiang di telinga. Ia tahu situasi ini bisa menimbulkan fitnah, terlebih jika ada warga lain yang melihat. Namun, di sisi lain, hatinya tidak tega membiarkan Lisa terlantar di jalanan. Lampu rumah yang temaram menambah kesan sepi malam itu. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dari kebun belakang. Sementara itu, Lisa tampak mulai mengantuk. Tubuhnya lelah setelah seharian menunggu pacar yang tak kunjung kembali. Perlahan, kepalanya bersandar pada sandaran kursi, hingga akhirnya ia terlelap. Bang Topan memperhatikannya dari jauh. Ada rasa iba yang dalam, bercampur dengan keraguan besar. Ia menarik napas panjang, lalu mengambil tikar dan selimut dari kamar, meletakkannya di lantai ruang tamu. Ia tak ingin Lisa merasa sendirian, tapi juga menjaga jarak agar tidak menimbulkan prasangka buruk. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki Pak Rungkat mendekat. Suaranya yang khas memanggil dari luar pagar. Bang Topan segera menyambut, lalu menjelaskan semuanya. Pak Rungkat mendengarkan dengan wajah serius, sesekali mengangguk. Setelah itu, ia masuk sebentar ke dalam, melihat kondisi Lisa yang sedang tidur. Dengan nada rendah, Pak Rungkat berpesan agar Topan berhati-hati. Ia paham maksud baik Topan, tapi mengingatkan bahwa mulut tetangga bisa lebih berbahaya daripada ular di kebun. Bang Topan hanya mengangguk, menerima nasihat itu dengan berat hati. Malam terus bergulir. Lisa masih tertidur pulas, sedangkan Bang Topan memilih duduk di kursi depan, menatap ke arah jalanan gelap yang sepi. Di balik pikirannya, ada perasaan bahwa masalah ini baru saja dimulai, dan ujian yang lebih besar sedang menunggu. Malam itu, setelah Pak Rungkat pulang, Bang Topan kembali duduk di teras rumah. Namun, kali ini wajahnya tidak lagi sekadar resah. Dalam hatinya, ia sudah mulai merangkai potenggen-potenggen kejadian sejak siang tadi, pertemuan dengan Lisa yang terlalu kebetulan, sikap teman-temannya yang mencurigakan, dan percakapan samar yang sempat ia dengar dari kejauhan. Bang Topan sadar, semua ini bukan murni takdir, melainkan rencana, sebuah jebakan yang sengaja dipasang untuk menjatuhkan dirinya. Namun, ia memilih untuk tidak gegabah. Daripada marah atau menyingkirkan Lisa saat itu juga, ia justru berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dengan tenang, ia menyiapkan strategi. Ia membiarkan Lisa tetap berada di rumahnya malam itu. Menunjukkan sikap peduli si Luyala, ia benar-benar percaya pada cerita sedih yang dilontarkan gadis itu. Di hadapan Lisa, ia tetap ramah. Bahkan sesekali bertanya dengan nada tulus agar gadis itu merasa aman. Namun, di dalam benaknya, Topan sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Ia akan menjadikan situasi ini sebagai ujian balik. Jika benar, Lisa hanya pion dari sebuah rencana kotor, maka cepat atau lambat, ia pasti melakukan kesalahan. Dan saat itulah, Topan akan tahu siapa yang benar-benar berada di balik permainan ini. Sementara Lisa tertidur nyenyak di ruang tamu,
Bang Topan diam-diam menyalakan ponselnya. Ia mengetik pesan singkat untuk seseorang yang ia percaya bisa membantu membuka semua ini. Setelah itu, ia simpan kembali ponselnya dan pura-pura tidur di kursi panjang dekat jendela, seolah tak ada hal yang aneh. Malam terus berjalan, angin semakin dingin, dan suara-suara malam makin sepi. Hanya satu yang pasti. Bang Topan kini bukan lagi sekadar korban. Ia sudah tahu rencana mereka. Dan diam-diam tengah mempersiapkan langkah untuk membalikkan keadaan. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menyelinap lewat celah jendela. Lisa terbangun lebih dulu. Matanya sayu, namun senyumnya tipis saat melihat Bang Topan yang tertidur di kursi panjang. Ia diam sejenak, menatap wajah Topan, seolah sedang menimbang langkah berikutnya. Bang Topan sebenarnya sudah terjaga sejak fajar. Hanya berpura-pura tidur. Dari balik kelopak matanya yang setengah tertutup, ia memperhatikan setiap gerak-gerik Lisa. Gadis itu tampak gelisah, beberapa kali merapikan rambutnya sambil mondar-mandir kecil. Sesekali ia mengambil ponsel dari tas, menulis sesuatu, lalu cepat-cepat menghapusnya lagi. Topan tahu, saat itulah Lisa mencoba mengirim kabar ke orang-orang yang merencanakan jebakan ini. Ia tetap diam, pura-pura menguap dan menggeliat malas, lalu tersenyum seolah baru saja bangun. Lisa berusaha memainkan perannya dengan sempurna. Ia kembali memasang wajah sedih dan rapuh, mengatakan bahwa ia masih bingung harus kemana. Dengan nada penuh iba, Topan menawarkan sarapan sederhana sebuah jebakan balik. Ia ingin melihat apakah Lisa akan tetap bertahan sesuai perintah atau mulai goyah ketika diperlakukan dengan tulus. Di luar rumah, beberapa sosok tampak bergerak di kejauhan. Teman-teman yang merencanakan jebakan itu sedang mengawasi dari balik pohon dan gardu kecil. Mereka yakin sebentar lagi Topan akan jatuh dalam perangkap. Namun, yang tidak mereka sadari, Topan sudah lebih dulu membaca langkah mereka. Dalam hati, Topan tersenyum tipis. Ia sudah merencanakan sesuatu. Membiarkan mereka yakin bahwa jebakan berhasil, lalu pada saat yang tepat, membalikkan keadaan. Hari itu baru saja dimulai, tapi permainan sudah semakin panas. Topan tahu, setiap langkah kecilnya akan menentukan siapa yang akan tertawa terakhir. Lisa mulai melaksanakan bagian dari skenario yang disiapkan teman-temannya. Setelah sarapan sederhana yang diberikan Topan, ia sengaja mendekat lebih sering. Berusaha menciptakan kedekatan fisik, sesekali tangannya pura-pura menyentuh lengan Topan, atau matanya menatap dengan ekspresi rapuh, namun menggoda. Semua itu dilakukan sambil menceritakan kisah lamanya, yang dibuat seakan penuh penderitaan. Topan tetap tenang. Dari luar, ia terlihat kikuk dan sopan, seolah berusaha menjaga jarak karena tak terbiasa dekat dengan perempuan asing. Namun di dalam kepalanya, ia sedang menghitung setiap detail. Ia sengaja memberi celah, membiarkan Lisa merasa berhasil sedikit demi sedikit, agar semua yang mengawasi dari luar percaya bahwa rencana mereka berjalan lancar. Sementara itu, di balik pohon besar dekat jalan, Yao dan dua temannya terus mengamati. Mereka berbisik, menertawakan betapa mudahnya menurut mereka Topan akan tergoda. Namun, yang tak mereka sadari, Topan sudah memperhatikan bayangan mereka sejak pagi. Ia sengaja membiarkan tirai jendela sedikit terbuka, sehingga bisa melihat jelas refleksi pergerakan orang-orang di luar. Hatinya bergetar, bukan karena godaan Lisa, melainkan karena rencana licik yang berusaha menjatuhkannya. Tapi ia memilih bersabar. Biarlah mereka percaya permainan ini berhasil. Nanti, pada saat yang paling tak terduga, ia akan menunjukkan bahwa ia bukan orang yang mudah dijatuhkan. Lisa, tanpa sadar, semakin masuk ke dalam peran. Ia menatap Topan dengan senyum samar, seolah menunggu respon yang lebih jauh. Teman-temannya di luar mulai merasa yakin. Sebentar lagi jebakan ini akan berhasil. Padahal, bagi Topan, permainan baru saja dimulai.